Nah, sudah banyak desa binaan dari beberapa perguruan tinggi ya. Salah satu yang saya sebutkan tadi dari kampus Universitas Surabaya ini sudah memberikan satu pendampingan ya, yang akhirnya mempunyai dampak positif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memorandum TV. Terima kasih untuk kali ini kita menggelar podcast bersama Bapak Freddy Purnomo, anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi A dari fraksi Golkar. Tema podcast diskusi hari ini cukup menarik karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan Undang-Undang 3 2004 tentang desa dan pemilihan kepala desa. Kenapa ini terkait hajat hidup orang banyak? Karena sepengetahuan saya, masyarakat di desa itu sangat membutuhkan perhatian penuh dengan pemerintahan desa. Banyak potensi desa yang memang butuh digali dan potensi desa yang bisa mesejahterakan kehidupan masyarakat desa. Assalamualaikum Mas Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dayat. Ya. Mas Freddy, ketika kita ngomong desa, potensi apa sebenarnya sebelum masuk ke perubahan undang-undang, menunggu perubahan itu, Mas Freddy? Jadi kalau bicara potensi, tentunya dulu urusan pemerintahan desa diatur di Undang-Undang 32 2004 ya. Itu masuk dalam konteks pemerintahan umum gitu ya. Tetapi seiring dengan semangat percepatan ya pembangunan di basis desa, maka seiring terbitnya Undang-Undang 23 dan 2014 desa dipisah pemerintah desa. Jadi ada Undang-Undang 23 dan 2014 itu mengatur tentang pemerintahan umum ya. Terus desa diatur di dalam Undang-Undang 6 2014 dan sekarang kan sudah berubah lagi dengan terbitnya Undang-Undang 3 tahun 2024. Ya. Itu ya. Potensinya sangat banyak ya, justru untuk mempercepat istilahnya dalam proses pembangunan di semua bidang ya. Justru wilayah yang paling bawah itu adalah desa. Teritorialnya yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat atau publik. Makanya desa ini memegang potensi itu ya. Khususnya Jawa Timur ya. Jawa Timur ini sudah tidak ada lagi istilah desa tertinggal atau miskin. Yang ada desa maju dan desa maju yang ya mandiri. Intinya itu. Itu yang sudah ada. Maka desa miskin sama desa tertinggal sudah nggak ada. Ada kurang lebih 7.700 sekian ya, desa di Jawa Timur. Ya, semua mempunyai apa? Potensi. Ciri khas ya masing-masing daerah. Misalkan kalau di daerah Trawas itu hampir semua wisata. Desa itu menjadi desa wisata karena potensi iklimnya itu memungkinkan untuk mengangkat kearifan lokal ya. Apalagi di daerah Trawas memang daerah yang berbukitan dekat dengan Gunung Penanggungan. Itu kan banyak situs sejarah peninggalan Majapahit. Makanya di sana sangat potensi, makanya di sana itu sudah termasuk desa mandiri. Nah, salah satu objek wisata sudah dikelola langsung oleh BUMDes. Ini memberikan satu corak atau kekasan tentang masalah desa ya, dan juga sudah menjadi satu sensitivitas. Dan kebetulan ada 7 desa ya di Kecamatan Terawas itu menjadi binaannya dari Universitas Surabaya. Dari aspek manajerial, terus termasuk dalam pengelolaan tata kelola objek wisatanya sudah sangat maju sekarang. Gitu. Mas, terkait Undang-Undang 3 2024 tentang desa dan tentang pemilihan kepala desa, Mas Freddy di Komisi A dengan perubahan, menunggu perubahan peraturan pemerintah Mas ya. Itu seberapa penting sih sebenarnya untuk kepentingan kemajuan desa? Jadi gini, sebagaimana amanah di dalam Undang-Undang 6 2014
jabatan kepala desa kan hanya 6 tahun. 6 tahun. Bisa diperpanjang sampai dengan 3 kali ya. 3 periode. 3 periode. Terus kemudian setelah itu terbitlah Undang-Undang 3 2024 yang kaitannya perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun 8 tahun, tetapi hanya bisa jabat 2 periode. 2 periode. Pada saat sebelum atau sesudah, yang penting dia tidak boleh lebih dari 2 periode. Nah, undang-undang itu kan berlaku sejak ditetapkan dengan terbitnya lembaran negara ya, lembaran negara. Tetapi seiring dengan masa transisi dari Undang-Undang 6 2014 ke Undang-Undang 3 2004, ini kan sudah ada jeda waktu yang itu juga menjadi satu konsekuensi terjadi kekosongan jabatan. Status quo. Ya bukan status quo, kekosongan jabatan. Jadi jabatan. bukan status quo. Di tingkat desa ya? Tingkat desa, yang itu otomatis berakhir di saat menjelang ditetapkannya Undang-Undang perubahan Undang-Undang 6 14 menjadi Undang-Undang 3 2004. Ya otomatis kan saat lembaran negara. Itu kurang lebih ada 125-an ya. Lah itu kan akhirnya sekarang tidak terisi dengan jabatan kepala daerah definitif. Karena apa? Di dalam undang-undang yang diamanahkan, di dalam konteks untuk pilihan kepala desa itu diatur secara teknik melalui peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini yang belum terbit sampai sekarang. Makanya jabatan kepala desa yang kosong itu ex officio dijabat oleh pejabat yang ada di kecamatan. Nah, tidak kosong, tidak status quo. Penyelenggaraan pemerintah berjalan. Sebenarnya pada waktu penyelenggaraan pilkada serentak ya bulan Oktober, sebelumnya kan terjadi kekosongan jabatan hampir setahun lebih ya, diisi oleh pejabat setara dengan eselon 1 pada waktu itu. Nah, intinya itu aja. Jadi tidak ada status quo, tapi pemerintah masih berjalan. Kemungkinan kalau saya kemarin hasil konsultasi ke Kemendagri dan teman-teman di Komisi 2 DPR RI, itu bisa jadi tahun 2026 nanti akan diselenggarakan. Baru. Ya. Pemirsa, ternyata persoalan pemerintahan desa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak persoalan-persoalan urgent, banyak persoalan-persoalan penting yang memang harus dikawal oleh dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten kota, sehingga kebijakan di pemerintahan desa itu benar-benar untuk kepentingan mensejahterakan rakyat. Mungkin kita akan melanjut dari diskusi awal ini untuk ke diskusi berikutnya. Oke pemirsa, kita lanjut pada sesi kedua. Ternyata dari diskusi awal tadi Mas Freddy menjelaskan persoalan-persoalan teknis tentang pemerintah desa, di mana pemerintah desa mempunyai peran urgen untuk mengawal kesejahteraan. Mas Freddy, mungkin ini kita melanjutkan lagi dengan diskusi lebih mendalam. Pemerintah desa itu kan menjadi pusat pembangunan lokal. Pusat pembangunan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, banyak hal yang bisa berpotensi itu, sehingga di pemerintah provinsi itu ada pendampingan desa maju sama desa mandiri. Sejauh ini Mas Freddy melihat potensi itu seperti apa dan pengelolaannya harus seperti apa itu? Jadi gini ya, dari segi aspek manajerial ya, tentunya desa itu kan daerah teritorial. Makanya ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait dengan masalah peningkatan sumber daya manusia. Makanya ada training yang diberikan oleh pemerintah provinsi ya, baik itu kepala desanya maupun perangkat desa. Karena perangkat desa ini kan ibaratkan aparatur desa yang juga membantu petinggi desa ya atau kepala desa dalam pemerintah, terutama dalam aspek manajerial. Nah, manajerial ini memang tidak semua orang itu memahami ya. Dari aspek manajerial ada beberapa aspek ya. Salah satunya adalah dalam tata kelola keuangan desa. Tata kelola keuangan desa kan harus mengarah kepada masalah good government, clean government kan gitu ya, dalam rangka supaya itu menjadi transparansi, akuntabilitas dan juga tata kelola bisa bertanggung jawabkan.
Nah ini kan tidak semua orang yang memahami itu. Maka perlu ada pendampingan. Nah, pendampingan salah satunya itu tadi melalui training dan juga melibatkan beberapa unsur perguruan tinggi di dalam pendampingan. Nah, sudah banyak desa binaan dari beberapa perguruan tinggi ya. Salah satu yang saya sebutkan tadi dari kampus Universitas Surabaya ini sudah memberikan satu pendampingan ya yang akhirnya mempunyai dampak positif di dalam kemajuan desa dimaksud, terutama dalam mengelola potensi-potensi desa yang ada yang saya sebut tadi, desa wisata. Nah, oleh karenanya sumber keuangan desa ini kan ada bermacam. Ada DD, dana desa ya, ada ADD, alokasi dana desa, terus ada BKD, bantuan dana khusus desa dari provinsi. Kalau DD itu kan dari pemerintah pusat, terus ADD dari kabupaten. Terus ada sumber lain yang saya sebut tadi, melalui potensi alam ya, yang bisa dikelola, itu memberikan satu dampak positif untuk penambahan PAD desa. Ini termasuk dorongan Koperasi Merah Putih yang sekarang oleh pemerintah pusat itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh desa, Mas ya, peluang itu. Saya juga belum tahu ya, saya juga bukan saya mengkritik ya, saya juga nggak tahu ya, toh itu semua yang penanggung jawab adalah kepala desa. Apa bedanya Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDes? Ini saya takutnya nanti jangan sampai terjadi overlap, karena penanggung jawabnya sama. Kepala desa ini sebagai pemegang saham yang tertinggi toh dari penyertaan modal di BUMDes, termasuk koperasi yang ini menjadi salah satu bagian daripada gotong royong, tetapi untuk dana stimulus ini pasti akan didorong melalui potensi keuangan desa yang ada. Nah ini saya belum tahu betul ya apa urgentnya atau apa yang menjadi sasaran utama. Yang saya khawatirkan hanya jangan sampai terjadi overlap, karena potensi desa yang tadi disebutkan contohnya di Trawas ya, itu desa wisata itu sudah berjalan, BUMDesnya sudah bagus gitu loh. Nah, apakah nanti Koperasi Merah Putih ini hanya dalam konteks untuk pengembangan UMKM ya, sebagai karya lokal menjadi satu karya lokal yang bisa dikembangkan melalui upaya-upaya usaha desa yang bergabung di dalam Koperasi Merah Putih. Itu mungkin gitu. Karena sifatnya koperasi kan personal, keanggotaan. Yang ada logosnya ada di desa. Nah, cuma dalam konteks stimulus modal awal, otomatis kan penyerapan modal kan ya lebih besar miliknya desa dibanding anggota. Kalau anggota kan karena ya hasil musyawarah mufakat secara gotong royong kan itu. Semua ada pada desa. Nah, ini aja. Jadi saya belum tahu apa sasaran objeknya. Cuma saya jangan sampai terjadi overlap antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Saya juga nggak tahu apa yang melatar belakangi ujung-ujung munculnya Koperasi Merah Putih. Kan sudah ada namanya KUD ya. KUD itu kan sudah sampai level desa kan gitu. KUD yang ada misalkan KUD kecamatan ya otomatis anggotanya di desa. Itu terus sampai anggotanya ya tergantung ada petani, bisa buruh yang konteksnya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Yang ini membutuhkan pemahaman dari pemerintahan desa supaya mereka tidak overlapping atau tidak keliru dalam memahami kebijakan itu nantinya. Ini penting Mas ya, terutama terkait perubahan undang-undang tadi ya. Dengan kebijakan-kebijakan baru itu. Jadi gini, kalau dalam konteks undang-undang tentang desa itu kan hanya bicara dalam konteks organisasi pemerintahan desa ya. Tidak dalam bicara tentang masalah tata kota. Memang aturannya BUMDes sekarang harus berlawan hukum. Ya. Nah itu aja ini ya. Koperasi sama juga berlawan hukum kan gitu. Nah cuma yang kita harapkan jangan sampai terjadi overlap, terutama dalam objek wilayah tata kelola untuk untuk kegiatan masing-masing itu. Nah kalau overlap kan juga nggak baik juga gitu loh. Nah, intinya itu aja. Yang penting bagaimana sekarang meningkatkan bahwa dua badan usaha ini apakah BUMDes dan juga koperasi ini bisa memberikan nilai tambah dalam
peningkatan kesejahteraan atau penghasilan masyarakat desa ya, apakah petaninya atau mungkin buruh tani atau mungkin sektor pengelolaan wisata atau mungkin dalam segi UMKM, ya itu tinggal nanti dikoordinasikan secara baik. Kalau enggak, saya khawatirnya terjadi namanya overlap, malah tidak memberikan satu cerminan positif, malah nanti tidak aneh ya bahasanya kalau rebutan rezekian ya tahu sendiri lah. Oke, pemirsa, ternyata manajemen sebuah desa itu ternyata membutuhkan banyak kelegoan, membutuhkan banyak strategi-strategi yang harus dilakukan, terutama manajerial pengelolaan koperasi yang dicontohkan Pak Freddy tadi. Dari diskusi ini sudah mulai gamblang potensi desa apa yang memang harus dibidik ke depan supaya masyarakat benar-benar sejahtera. Demikian pemirsa. Pemirsa, diskusi berikutnya kita agak masuk ke dalam, yaitu terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Memungkinkan kualitas masyarakat itu untuk menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, fasilitas kesehatan, yang mana potensi itu tidak semua daerah atau desa terjangkau, khususnya wilayah kepulauan, Mas Freddy ya. Selain itu pengembangan ekonomi lokal yang tadi disampaikan Mas Freddy, setiap desa terutama di beberapa yang mempunyai potensi wisata alam, mereka mengembangkan potensi itu, dan ketika dikelola secara manajemen benar bisa meningkatkan kesejahteraan. Termasuk pelestarian budaya dan lingkungan hidup, Mas Freddy. Mas Freddy, menurut Mas Freddy sendiri, ketika mengawal pemerintahan desa dengan perubahan undang-undang tadi, gimana sih sebenarnya Mas? Pelestarian budaya, lingkungan hidup, pengembangan ekonomi lokal harusnya yang dilakukan sehingga tadi yang dikhawatirkan Mas Freddy tidak terjadi overlapping, tidak terjadi benturan kepentingan untuk mensejahterakan rakyat. Mungkin itu Mas Freddy. Jadi gini, saya beberapa waktu lalu ya pernah diundang sebagai keynote speaker ya, yang diselenggarakan kebetulan dari Kampus Universitas Surabaya ini, kaitannya dengan masalah manajemen tata kelola keuangan desa. Nah, salah satu pengelolaan keuangan desa ini kan tentunya kan dilihat daripada sumber potensi desa, salah satunya ya. Nah, sumber potensi desa ini kan juga tidak lepas daripada potensi sumber daya manusianya masyarakat desa. Nah, kalau dari dua aspek, sumber desa apa sumber pendapatan desa sudah potensi, sumber daya manusia sudah potensi, tentunya langsung akan memberikan nilai tambah peningkatan kesejahteraan. Nah, apakah sudah terjadi? Sudah Mas ya. Di beberapa desa saya lihat begitu. Makanya pemerintah pada fokus tentang bagaimana pemberdayaan desa ini dari berbagai aspek, terutama untuk peningkatan sumber potensi desa ya. Nah, otomatis sarana prasarana yang tadi diinginkan termasuk jalan, infrastruktur jalan, terus termasuk kesehatan, pendidikan, terus termasuk lembaga kesehatan, termasuk desa-desa yang tidak memiliki potensi puskesmas, kan sudah diharapkan adanya termasuk posmas ya istilahnya, harus ada juga puskesmas pembantu termasuk ada juga mobil untuk kesehatan ya. Desa itu kan sudah diberikan. Makanya itu sudah menjadi salah satu potensi. Ini yang di teritorial daratan. Sekarang bagaimana yang ada di daerah kepulauan? Nah, kepulauan ini tidak semua memang terpenuhi ya. Memang ada beberapa desa ya. Jawa Timur ini ada 500 sekian pulau ya. Terbesar ada di Sumeneb sama di Kabupaten Malang. Nah, dari semua itu kan tidak ada yang terhuni, ada yang terhuni. Nah, masih memang ada kendala ya dari beberapa desa yang saya ketahui, yang terutama di daerah pulau-pulau terpencil ini, mereka terkendala sangat terbatasnya transportasi laut. Ya, akhirnya dalam hal emergensi, kalau dulu itu memang pemerintah provinsi punya namanya kapal kesehatan yang keliling lah, seperti ambulan keliling lah. Itu kan juga terbatas. Kalau pas keberadaannya ada di dekat pulau itu gak ada masalah, tapi kalau jauh
akan berdampak. Nah ini juga salah satu faktor yang menjadi salah satu kendala ya. Dia harus diangkut melalui kapal-kapal milik nelayan. Yang penting bisa terjangkau dengan pusat kesehatan yang ada di wilayah setempat. Nah, tetapi secara umum saya lihat di Jawa Timur ini sudah cukup memadai ya, cukup memadai sampai di pelosok pedalaman. Walaupun itu tidak ada puskesmas ya, pembantu biasanya. Nah, tapi minimal kalau emergensi mereka masih bisa terangkut sampai dengan puskesmas yang terdekat atau rumah sakit terdekat. Ini yang kecuali yang ada di pucuk pegunungan itu juga problem sekarang ya, problem. Saya kira itu Mas Dayat. Jadi secara umum kalau dilihat Jawa Timur sudah cukup memadai ya, sudah memadai. Ya walaupun saya lihat memang ada beberapa desa yang memang masih infrastrukturnya perlu ada perhatian. Terutama desa-desa yang posisinya ada di wilayah perbatasan antara kabupaten satu dan kabupaten yang lain gitu loh. Termasuk antar pulau Mas, antar provinsi ya? Antar provinsi itu wilayah terbatas memang masih agak sedikit kendala lah. Yang penting ini wilayah batas desa ini jangan menjadi konflik yang berkepanjangan. Oh iya. Jadi gitu aja. Kalau sudah bicara manusia, kita jangan melihat dulu, oh kan desa sana kan desa enggak. Tapi bagaimana kita melayani ya kebutuhan mereka yang prima, termasuk kesehatan, termasuk pendidikan yang terutama ya, ini bisa tercover gitu. Nah ini namanya adanya sinergitas, bukan ego sentris. Ini ya gitu. Apapun ini adalah wilayah NKRI, apapun ini wilayah Jawa Timur, apapun ini wilayah kabupaten setempat, itu harus menjadi sinergitas antara desa yang lain. Jangan sampai terjadi namanya ego sektoral atau ego sentris. Kalau begitu di persiapan perubahan perundang-undangan 3 2004 tentang desa dan pilkades, peranan provinsi Jawa Timur yang butuh didorong oleh Komisi A apa sebenarnya Mas? Jadi pemerintah provinsi ini kan sebagaimana diatur Undang-Undang 23 2014 maupun di pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Pemerintah provinsi ini kan menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, makanya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat? Nah, gubernur harus mampu mengkoordinasikan keberadaan wilayah kekuasaannya. Nah, dalam konteks yang melakukan satu pembinaan dan pengawasan. Satu contoh tadi, dalam konteks pembinaan, apa yang dimiliki provinsi, ya toh, untuk mensinergikan dan memberikan pemahaman yang sama dalam kualitas sumber daya manusia, makanya pemerintah provinsi itu memfasilitasi dengan namanya pelatihan sumber daya manusia kepala desa. Apa sudah dilaksanakan? Sudah. Itu rutin dilaksanakan oleh pemerintah provinsi seiring dengan selesainya pilkades di wilayah masing-masing sudah, termasuk perangkat desa. Makanya dalam konteks peningkatan sumber daya manusia ini memang dibebankan melalui anggaran APBD provinsi. Itu. Nah, ini gitu. Nah, dalam konteks urusan penyelenggaraan desa itu lebih fokus pada anggaran ADD maupun DD, dana desa maupun dana alokasi desa. Tapi dalam konteks pembinaan sumber daya manusia ini lebih pada fokus APBD provinsi. Ini ya namanya yang dikatakan sinergitas tanggung jawab pemerintah provinsi atas kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa yang ada di wilayah kabupaten di Jawa Timur. Seharusnya pemerintah desa harus seperti apa Mas dengan perubahan ini? Menyiapkan diri lah. Nah, kalau saya melihat dalam konteks tentang masalah pemerintahan desa secara umum ya, saya lihat ini sudah banyak kemajuan. Walaupun ada beberapa memang ini perlu ada perhatian ya. Nah, saya katakan tadi di Jawa Timur sudah tidak ada namanya desa tertinggal dan tidak ada desa miskin, yang ada desa mandiri dan desa maju. Nah, dari itu mereka otomatis kan terus berpacu terus untuk bagaimana meningkatkan potensi kualitas baik dalam masalah kinerja ya aparat desanya yang otomatis memberikan suatu pelayanan publik yang positif dan otomatis memberikan namanya nilai kesejahteraan yang tambah gitu. Ini yang saya lihat.
Jadi hampir semua desa di Jawa Timur ini sudah mengarah ke sana. Dan konon kalau masih ada desa yang sifatnya perlu perhatian, ya saya kira benar. Ada desa yang mungkin daerahnya saya anggap ya dari potensi alamnya sangat terjal ya, dan ini juga menghambat dalam konteks infrastruktur atau mungkin transportasi antara kebutuhan masyarakat untuk menuju ke pusat ibu kota atau pusat kecamatan, itu terhambat. Nah ini oleh pemerintah ya, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat provinsi juga memperhatikan. Tapi pemerintah provinsi ini lebih bicara kepada sumber daya manusianya. Nah, kalau dalam konteks tentang masalah pengelolaan potensi desa ini lebih ditunjang melalui dana DD, dana desa. Nah, sedangkan dalam konteks untuk antitrasi, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa itu lebih diupayakan melalui dana ADD, alokasi desa. Nah, samping itu tadi ada potensi lain. Kalau memang desa sudah tergolong maju, punya potensi alam yang bisa menilai tambah. Satu contoh tadi itu desa wisata, dia punya nilai tambah. Bahkan PAD-nya, PAD desanya itu melebihi daripada ADD maupun DD yang dia dapat. Ketika itu mereka mampu, iya, itu otomatis ya, otomatis kalau itu berarti tingkat manajerial sebagai seorang leader kepala desa sudah betul-betul jadi sudah mumpuni gitu loh. Dengan itu otomatis kesejahteraan dengan sendiri berjalan dengan baik. Nah, terutama dalam konteks untuk meningkatkan sumber daya manusianya ya, dari aspek sumber daya alam yang dia miliki gitu ya. Baik dalam konteks masalah UMKM, terus potensi hasil pertanian misalkan ya, itu sudah berjalan baik gitu. Nah, makanya saya melihat Jawa Timur ini sudah cukup baik, walaupun masih ada ya beberapa desa, tetapi secara umum saya katakan bahwa desa-desa di Jawa Timur sudah cukup baik dan sudah cukup maju. Nah, tinggal sekarang bagaimana dengan pembekalan diberikan oleh provinsi, tetapi desa juga harus kooperatif, ya tuh, dalam konteks misalkan dia belum ada kemampuan dalam tata kelola posisi desa, ya rangkullah perguruan tinggi yang ada di wilayah setempat atau mungkin perguruan tinggi lain. Dan teman-teman kampus saya kira dengan senang hati akan membackup daripada semua keinginan dalam tata kelola pemerintahan ada di desa. Mas, ini kan masih ada pekerjaan rumah dari pemerintah terkait 125 desa yang masih kosong kepemimpinannya karena perubahan peraturan. Karena perubahan peraturan. Agar potensi yang ada yang dari desa maju dan desa mandiri itu tidak turun grade lah Mas. Itu apa yang harus dilakukan? Karena ini paling tidak kepala desa itu menjadi PJ atau PLH Mas ya istilahnya ya. Diisi oleh wilayah tertinggi setingkat di kecamatan atau apa. Untuk mengawal itu supaya, karena kepentingannya adalah pemimpin itu harus memahami kebutuhan dasar masyarakatnya sehingga itu menjadi hal yang perlu. Apa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk pemerintah desa lah Mas Sunda? Jadi dalam mengisi kekosongan, namanya PJ itu dijabat oleh satu level di tingkatnya atau setingkatnya. Tidak bisa dijabat lagi oleh mantan kepala desa. Karena kepala desa dipilih secara demokratis. Nah, dalam konteks untuk PJ itu biasa dijabat oleh pejabat setingkat yang ada di kecamatan. Ya. Kalau nggak salah itu setingkat eselon 3 ya. Eselon 3 atau eselon 4 sudah nggak ada sekarang. Atau mungkin pejabat fungsional boleh menjabat itu sesuai dengan kompetensinya gitu. Nah, terkait ini kan cukup banyak. Nah, dia mungkin punya keterbatasan ya, keterbatasan untuk secara operasional harus hadir terus di wilayah desanya, maka bisa tunjuk PLH. PLH itu pelaksana harian. Nah, pelaksana harian bisa diambil dari perangkat desa. Ya, toh, untuk kekosongan jabatan PJ misalkan berhalangan ya, karena PJ rata-rata ada di kecamatan. Nah, PLH di situ. Tetapi PLH tidak boleh memiliki kebijakan. Yang boleh memiliki kebijakan adalah PJ. Saya kira sama antara PJ dengan kepala desa yang definitif sama sebenarnya kewenangannya itu. Dia boleh melakukan tata kelola potensi desa, tata kelola keuangan desa, itu boleh. Memiliki kebijakan boleh. Gitu loh. Yang tidak boleh itu adalah PLH. Nah, PLH itu hanya terbatas, hanya sekedar untuk melayani secara administratif.
ini yang harus dipahami oleh pemerintah desa, Mas ya. Artinya dengan perubahan perundang-undangan itu nanti banyak hal yang mungkin mengejutkan bagi pemerintah desa, apalagi pemerintah provinsi dan DPR juga belum memahami putusan pemerintah nanti seperti apa yang memang butuh dikawal ketika menjadi putusan dan harus dilaksanakan oleh provinsi atau daerah, kabupaten, kota atau desa sendiri, Mas. Jadi gini, undang-undangnya sudah jelas ya, undang-undang itu mengatur ya dalam konteks kebijakan semua urusan regulasi tentang pemerintahan desa. Tetapi dalam konteks kebijakan teknis itu yang diatur lebih spesifik melalui peraturan pemerintah. Nah, kami juga belum bisa mengatakan, belum bocoran dapat ya. Tetapi belum ada bocoran, Mas. Ya bocoran saya sudah sepintas ya. Nah, makanya salah satu yang kekosongan kepala desa ini infonya 2006 itu sudah akan terbit PP tentang Undang-Undang 3 2004. Nah, otomatis kalau sudah terbit itu akan serentak. Bilang kepala desa yang kosong 125 itu tadi ya. Tahun 2026. Nah, persoalannya itu aja. Nah, apakah sekarang ini kalau misalkan PP-nya keluar tahun ini misalkan ya tergantung. Biasanya PP itu perlu sosialisasi. Nah, sosialisasi butuh waktu 6 bulan. Sekarang kan sudah bulan ke-7. Nah, kan tinggal 6 bulan kan nanti sampai Desember Januari. Nah, Januari kan sudah 2026. 6 bulan toh. Nah, berarti otomatis kalau perkiraan saya itu baru bisa terlaksana nanti 2026. Itu hanya aturan teknis saja. Kalau aturan regulasi sudah jelas bahwa kepala desa yang masa jabatannya belum berakhir di tahun 2024 ya diperpanjang sampai dengan 2 tahun ke depan. Nah, ya betul memang yang sudah menjabat 3 periode misalkan ya. Nambah 2 tahun. Dapat bonus 2 tahun. Sama halnya DPRD juga nanti. Iya. Kalau hasil putusan MK itu jadi dilaksanakan, ya DPRD kayak saya bisa tambah 2 tahun, 2 tahun setengah. Saya kira hal yang lumrah itu. Terima kasih, Mas Freddy. Pemirsa, yang butuh digarisbawahi dari diskusi kali ini adalah perubahan Undang-Undang 3 2024 tentang desa dan pemilihan kepala desa itu menjadi wacana yang menarik bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah desa. Apalagi di Jawa Timur itu masih ada 125 desa yang masih kosong karena terbitnya peraturan perundang-undangan itu. Di sisi lain di Jawa Timur tidak ada lagi desa tertinggal, yang ada hanya desa maju sama desa mandiri. Ini yang butuh dipenguatkan lagi begitu peraturan perundang-undangan ini muncul. Jangan sampai nanti turun satu level gara-gara ini, tapi bisa ditingkatkan. Apalagi muncul banyak kebijakan baru, muncul Koperasi Merah Putih yang potensinya sebenarnya sudah ada di koperasi atau KUD sebelumnya, muncul dengan sekolah rakyat yang sebelumnya juga sudah ada sekolah-sekolah yang ada, tinggal memanfaatkan dan mendiskusikan ini sehingga tidak terjadi overlapping, Mas Heri ya. Tidak terjadi tabrakan ketika peraturan pemerintah. Pemirsa, demikian podcast hari ini. Dari saya cukup sekian, dan Mas Freddy terima kasih atas waktunya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memorandum TV.